Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang manis, Bapa kami yang mulia, yang baik, yang sayang dan cinta semua umat Tuhan yang ada di Semarang, terutama hari ini yang lagi kebanjiran. Bapa, karena hujan yang non-stop dan air naik dari permukaan laut. Lord, tanganmu bisa menopang. Kalau memegang seluruh samudera, kau juga bisa memegang air di Semarang sehingga tidak ada yang kehanyut sampai meninggal. Tidak ada, aku nggak mau ada nyawa terhilang tanpa mereka mendengar Injil kabar baik. Lord, buat gerejamu bangkit dan juga bisa membagikan kabar baik di tengah-tengah badai hujan banjir ini di Semarang. Lord Jesus, kami minta Roh Kudus tolong bantu supaya mata hati kami kebuka untuk bisa melihat Yesus di tengah-tengah pengajaran ini. Urapi bibir tanah liatku sehingga firman yang dibagikan menjadi lembut dan memberikan pengertian dan pemahaman dan tidak ada tergesa-gesa, tapi semuanya dapat dipahami dengan hati yang tenang. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada mustahil. Apa yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Kemuliaan kami kembalikan bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Hormat pujian hanya bagimu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk saudara-saudara kami yang baru bergabung juga. Ini KRC Simanjuntak, kami Ji Kandangan, Rosita Edison. So good to have you all. Ibu Ratna, ini murid yang luar biasa. Saya senang saya ditemani Ibu Ratna terus, saya senang sekali, terinspirasi aku. Kami itu namanya luar kayak ningrat ini ya, Cikandangan dari Minsel, Sulut, Minahasa Selatan, Mondo Inding. Wow, luar biasa. Oke, Alkitab dan apa hari ini? Catatan. Karena Alkitab, kalau orang Amerika bilang one apple will save you from the doctors a day. Kalau makan apel bisa nyelamatin kita dari pergi ke dokter. One chapter a day will save you from the disaster of sin. 1 pasal per hari, Alkitab pasti menjauhkan kita dari malapetaka dosa. Nah, okay. So lift up your Bible everybody. Okay. And let's get to the Bible. Kita masuk ke pengajaran hidden place yang adalah waktu anonymous, di mana kita jadi anonymous, nggak ketahuan, nggak dikenal, nggak disapa. Ini kita yang membuat saya ingat hal ini, ada dua pribadi yang ngajarin saya. Namanya Brur Musa, Nabi Musa dan Yesus tentunya. Dua orang ini hidupnya jelas sekali. Yang ketiga namanya Yusuf. Tiga orang ini favorit saya. Ya, dari dulu saya pernah khotbah mengenai the journey of Joseph. Kalau Musa baru tahun ini. Okay? Of course, kita akan tidak bisa pisahkan mereka dari Yesus. Karena semua itu perjanjian lama itu bayangan dari apa yang kita terima di perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 5 jelaskan itu. Nah, pembelajaran dari kehidupan Musa yang kita selesaikan bulan lalu. Coba buka sama-sama yuk Kisah Rasul 7 ayat 17 sampai 38. Tentu kita nggak akan baca semuanya sampai 38. Okay? Kenapa kok ayat 17 sampai 38 perikop yang saya kutip? Karena ayat 17 bagaimana dia lahir. Di waktu kapan dia lahir? Pada awal waktu anak-anak sulung laki-laki saja. Keturunan bangsa Ibrani mesti dibunuh oleh Firaun yang nggak kenal Yusuf. Tetapi di ayat 35 sampai 38, dahsyat. Stefanus khotbah, ini khotbahnya Stefanus nih. Musa itu loh. Si Musa itu loh yang kita rekan yang lahirnya waktu pas zaman pembunuhan, yang di-spare sama Tuhan. Si Musa itu yang dipungut sama putih Firaun. Musa itu 40 tahun jadi kriminal, dia bunuh orang Mesir. Si Musa itu sekarang menjadi somebody that God used. So D.L. Moody berkata seperti ini. Moses spent 40 years thinking he was somebody karena dia jadi Prince of Egypt. And then he spent the next 40 years learning he was a nobody. Nah, dia belajar di Kisah Rasul 7 tadi ayat 30 sama 31. Sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Sesudah 40 tahun. Jadi 40 tahun dia kabur sebagai kriminal, sebagai buron, kemudian 40 tahun di padang gurun. Nah, di padang gurun itu di usia 80 tahun ketemu Tuhan. Nah, dan kemudian dia menjadi penyelamat bangsa Israel sampai Allah bisa membangun negara Israel.
melalui ketaatan Musa. Imagine, one obedience, satu ketaatan seorang Musa, satu aja. Orang Kristen di seluruh planet bumi saat ini kan miliaran, tapi kan Tuhan cuma butuh satu orang untuk bisa membawa transformasi dari genosid, pemusnahan bangsa Yahudi, sampai diselamatkan dan bertumbuhnya lahirnya kerajaan Israel dan bangsa Israel. Just 1%. Yeskiel 22 ayat 30 berkata, di tengah Israel murtad, waduh bajingan sekali deh. Allah yang pernah mereka keluar dengan tanda-tanda aja 10 mujizat tulah berubah, dikalahkan oleh satu tongkat Allah melalui Musa dan perkataan firman Allah melalui Musa dan Harun. Orang Israel keluar dalam satu malam di pada hari Paskah pertama. Laut Merah dibelah jadi kayak dinding. Airnya tuh dindingnya tuh air maksud saya. Mereka jalan di tanah kering. Mana ada siapa yang bisa belah samudera? Hanya Allah kita. Udah dibawa keluar dengan mujizat kayak gitu. Masa mereka murtad loh. Bajingan sekali. Dan gak mau tahu Tuhannya Allah Israel. Dari nenek moyang sampai keturunan. Sampai nyembah Baal, Asitoret semuanya. Nah itu yang membuat mereka dibuang ke Babel tuh akhirnya. 70 tahun. Nah jadi ada 70 tahun di Babel, ada 40 tahun di padang gurun. Itu apa saudara-saudara? That's the hiddenness. Itu musim tersembunyi. Wah, God is doing a spiritual formation. Allah melakukan pembentukan rohani kita. Nah, di sini kita lihat perjalanan Musa. The first 40 years dia Prince of Egypt, dia somebody. Kemudian dia lari kabur ke padang gurun 40 tahun sebagai kriminal yang dia nutupin dia nggak sampai mertuanya nggak tahu kalau dia bekas mantan kriminal ya, makanya dia terima jadi gembala padahal dia pendidikannya nggak cocok jadi gembala. Potensinya dia di Kisah Rasul 7:22, wow, eloquent speech, seorang thinker and athlete ya. 40 tahun kayak potensinya nggak berguna, nganggur. What is God doing? Kemudian 40 tahun terakhir, 80 sampai 120 tahun, ternyata Musa menemukan apa yang Allah dapat lakukan dengan seorang yang sudah jadi nobody. Allah bisa melakukan perkara besar dan Musa yang ketemuin. Musa have to discover. And Musa discover waktu dia mendekat ke Tuhan, bukan menjauh. Begitu Allah muncul, malaikat Tuhan muncul di semak yang berapi, tapi gak kebakar semak belukarnya. Musa lihat nih pemandangan yang hebat dan aneh. Dia muter, dia mendekat, dia periksa. Di situ setiap kali kalian mengalami pengalaman yang luar biasa, yang bahasa Inggrisnya bizarre, jangan get away. Find out what is that. You know, when you find out what is that sight is just amazing. And then God spoke and called Moses. Allah manggil Musa dan bicara, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, tempat kau berdiri, ini kudus. Dan Allah berkata, aku ini udah dengar. Aku ini punya perjanjian loh dengan Allah nenek moyang budak-budak di Mesir itu loh. Gara-gara perjanjian itu, aku dengar erangan mereka. Nah Musa, di Keluaran 3 ya, ayat 11-nya. You go, aku utus kamu. Siapa aku? Jawabannya Musa kayak gitu. Siapa aku? He's a nobody. Dan waktu dia menemukan God can use a nobody, sampai Anda menjadi nobody, semua kredensial, kebanggaanmu masa lampau, taruh deh. Because you are not what you do, you are not what you accomplish. Anda tuh identitasnya bukan apa yang Anda lakukan, bukan siapa apa yang Anda capai, berapa kerennya, berapa kayanya Anda, orang terkaya di dunia keberapa. That's not important, that's not you. Toh kalau mati juga gak kebawa semua. Jadi siapa Anda yang mati itu? Yang mau ketemu Tuhan? Nah itu yang Anda mesti bawa. Satu rabi Yahudi berkata begini kepada Peter Scazzero. You know, waktu aku mati, aku ketemu Tuhan. Tuhan tuh gak pernah nanya, kok kamu gak seperti Musa? No, aku rabi X namanya. Aku X, aku bukan Musa. Tuhan tidak akan pernah minta Anda menjadi Musa, menjadi Daud, menjadi Esther. You are you. Nah itu Anda mesti ketemu sekarang. Kalau enggak Anda sakit batin karena Anda tidak menjadi dirimu sendiri. Anda pakai topeng. You munafik nantinya. Kalau kita bisa munafikin diri, semua orang juga termunafiki sama kita. And you are in pain. Karena orang tahu siapa Anda aslinya. Dari mana? Dari berinteraksi. Dari hubungan kita sehari-hari. Kok beda sih antara perbuatanmu, perkataanmu dengan actually your attitude? Beda loh. Okay? You cannot say I'm something and you are somebody else. So kita lihat perjalanan Musa selama 40 tahun di padang gurun.
Oke, dari umur 80 nih ya. Nah, ini perjalanan dari 80 sampai 120. Lihat, Musa itu dari 40 ke 80, 80 ke 120. Dia tuh baru bikin track record tuh usia 80 loh. Jadi Anda yang sudah merasa usia senja, aku udah kasep lah, wis lewat, aku wis tuwe. Salah. Usia itu cuma angka. Allah tuh menunggu Anda sampai 100 tahun pun ditunggu. Kalau Anda masih belum dipanggil Tuhan loh. Kenapa? Kapan aku mau bersabar sama kamu sampai kamu taat? Sampai kamu dengar aku manggil kamu. Musa ditunggu loh 40 tahun. Baru usia 80 tahun dia tahu dia baru ada panggilan. God is faithfully patient. Karena karakter sabar, karakter Allah. So Musa di 40 tahun itu sampai 80, dia tidak dikenal. Jethro juga gak tahu, dia punya pengembala kambing dombanya dia aja. Dia kayak kacung kan ya. Harta dia cuma tongkat loh. Ingat itu tongkat diminta sama Allah. Di keluaran 3 dan keluaran 4. Di tanganmu ada apa Musa? It began with anything, little thing in your hand. God can do miracle. Jangan tunggu orang kaya, orang terkenal dulu. Nggak akan nyampe, nanti frustrasi malahan. Tidak dikenal, tidak kelihatan siapa-siapa. Well, nobody see Moses. Sifora juga hanya mau kawin sama dia karena dia baik. Karena dibantu ngambil air sama dikasih air minum buat domba-domba bapaknya. Bayangin 40 tahun, biasa berkuasa, punya harta nggak terhingga. Sekarang cuma pegang tongkat dan megang kambing domba orang. 40 years lagi. Wah itu kan kalau buat laki-laki kan hilang respect diri itu hilang. Bokek, bangkrut total. Tapi God can use a bankrupt person sampai Anda rasa bangkrut baru kerajaan surga bekerja. Ingat ya, khotbah di bukit, khotbah bahagia. Ayat pertama apa? Apa syaratnya untuk masuk memiliki kerajaan surga? Berbagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, blessed are the poor in spirit. Yours is the kingdom. Milikmu kerajaan surga. Jadi kalau Anda tuh lagi terpuruk di musim PSBB ini, pandemi, global pandemi yang uncertain panjangnya berapa lama nih si virus? Orang beranak terus kok, mutasi terus tuh si virusnya. Vaksin yang diketemukan sekarang dengan diburu-buru, nggak akan menyelesaikan. Karena kan si virusnya beranak cucu terus, merubah terus dia. Jadi vaksinnya juga mesti secepat itu. Vaksin ini buat ini, vaksin ini buat yang ini, vaksin ini COVID yang awal, COVID yang kemudian. Can you imagine that? Sampai manusia nggak habis. Apakah 5M itu akan berhenti karena ada vaksin? I don't believe so. Kenapa? Vaksin itu butuhnya puluhan tahun untuk di research. Nggak bisa cepet. Dan itu kan masukin virus baru lagi ke badan kita untuk ngalahin yang itu. It's not a solution. Jehovah Rafa adalah solusinya. Allah. Penyembuh kita. Perlu nyanyi lagi tuh lagu-lagu itu. Oke? Dia hidup gak kelihatan, gak dikenal orang, udah gak dihargai lagi. Saya gak tahu dia digaji berapa ya sama Jethro ya. Kemudian tidak diapresiasi. Kemudian tidak dianggap. Dan dia tidak lagi dicari ketika hilang dari Mesir. Siapa yang nyari dia? Saya juga gak tahu kok tiba-tiba waktu dia bilang ngomong, aku gak bisa ngomong, aku petah lidah. Aduh kok dia jadi stutteran ya. Mungkin 40 tahun stres loh dia. Jadi gak bisa ngomong lagi. Karena awalnya waktu 40 tahun pertama di Mesir, dia pembicara yang fasih. Aduh saya kalau bayangin itu kayak kita ingat Bung Karno gitu loh. Jago sekali pidato, you know. Kok sekarang tiba-tiba lidahku petah. Saya rasa dia stres loh itu. Selama 40 tahun itu. Oke. And tidak ada penjelasan. Gak ada orang yang back him up. Anonymous. Nah, oke. Nah di musim hiddenness ini adalah musim kayak Tuhan itu pencet tombol jeda. Setelah kepada semua potensi yang diraih Musa di Mesir. Mungkin Anda datang di musim sejak PSBB ini ya. Anda di WFH kan atau di PHK. Karena perusahaannya udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi gak ada income, gaji dipotong. Toh dipotong 20, 30 atau 50%, ya nggak nutup gitu loh, mau diapain, karena ngerti ya, akibatnya ya sudah Anda di PHK, tapi nggak bisa kasih pesangon karena perusahaannya juga coba kembang kempis di situ. Nah, akibatnya apa? A new thing kan, Anda mesti keluar dari comfort zone, Anda mesti keluar dari kotak kenyamananmu.
Anda mesti memulai yang baru. Saya nggak tahu mau bisnis digital kayak, mau jadi tukang koki masak kayak. Mungkin dulu jadi teman saya waktu saya baru ketahui dia itu jualan alat gym dulu. Wah keren orangnya, tampaknya juga keren. Sekarang door to door dia ngetokin, dia kirim sampel-sampel, dia bikin cookies, dia bikin cake, berubah semuanya. Tapi dia senang, dia nggak merasa kayak, harga diriku anjlok nih sekarang aku jualan kue. Ini pria loh ya. Tapi dia dengan ada keyakinan luar biasa karena keluarganya ternyata keluarga bakery. So dia hanya nerusin aja apa yang mamanya punya, ternyata cocok. Kita juga nggak bisa makan bebas di restoran, so makanan aja datang ke rumah. And try all kind of menu yang kita belum pernah makan sebelumnya. Ada kebab, ada padang rap, aduh exciting food yang ada muncul di semua social media kita, you know. Nah, apakah Anda sangat agile untuk berubah seperti ini? Oh, are you angry? Atau Anda marah dengan situasi? Anda dicekam ketakutan, frustrasi, marah-marah itu akibat takut loh sebetulnya. Takut membunuh iman kita dalam sumber hidup kita. Nah, di musim ini Yesus itu ngajarin ke kita apa sih artinya disembunyikan. Hanya dia yang jago ngajar karena dia ngalami. Bayangin lahirnya aja dinubuatin sama Nabi Yesaya ribuan tahun. Udah gitu udah lahir masuknya ke gua pakai lampin. Datangnya aja pakai pengumuman malaikat Gabriel langsung ke Maria, mamanya. Tapi pas dia lahir nggak ada yang tahu tuh, didiamin aja. Tukang namanya yang punya hotel itu tempat penginapan nggak rame, nggak bikin wah ada bayi lahir di kandang gua, nggak ada rame-rame huru hara, itu sepi-sepi aja. Jadi Yesus tahu kelahiran dia tuh dinubuatin yang luar biasa. Terus di tengah-tengah tempat yang jauh ada gembala-gembala. Anda tahu nggak? Malaikat datang. Kaget kan? Lagi gembala nungguin domba makan. Ada malaikat terang silau. Udah gitu ada paduan suara malaikat. Mantap nggak? Tapi kok ke gembala ngasih taunya? Terus gembalanya cari. Pergi ke Bethlehem. Nemu. Ketawa. Alkitab cuma ngomong. Kembalilah mereka. Seneng karena melihat apa yang disampaikan terjadi. Udah gitu dilupain. Isn't it sad? Lahir hamilnya Maria aja udah sensasional. Resiko tinggi kan? Si Yusuf mau cerain dia loh. Kalau malaikat gak datang. Kok gitu aja? Kok gak ada yang ngejreng? Masuk dong ke sosmed, viral gitu loh. Jangan yang berita buruk terus. Yang bagus dong, viral. Gak ada. Diam. Si gembala cuma kumpulin aja di gembala sendiri. Anda tahu ya daging kita kayak apa? So Yesus itu hidup di masa tersembunyi itu. Dia tuh gurunya deh, kita mesti belajar dari dia. Adalah masa di mana Anda menemukan jalur trek yang betul. Udah deh, Anda hidup dengan iman benar. Anda melakukan solitude silence. Anda berdiam di kaki Tuhan. Anda nyerah. Udah capek, stres, udah capek teriak-teriak bahasa roh sampai habis, tali suara sampai pedot. Sampai berbuih-buih, sampai nangis, sampai sakit mah. Udah nyerah. Terserah Tuhan mau ngapain, aku ikut aja. Itu yang Tuhan tunggu. When you become nothing. Selama Anda masih banyak ide, Tuhan jalanin aja. Tuh aku ngomong gak gubris karena kamu idenya banyak banget. Nah itu gentleman-nya Tuhan. Dia gak pernah push you. Dia ajak kita to the unforced rhythm of grace. Kasih karunia itu gak maksa orang, gak nyuruh orang. Kasih karunia itu walking along with you. Bergandengan, berdampingan sama kita. Dan kecepatan kaki Tuhan pelan. Karena kasih itu sabar. Gak buru-buru. Jadi God, Anda sedang dipertemukan dengan pribadi Allah. Di musim 1 tahun ini. PSBB, lockdown di seluruh dunia. Yang namanya God work slow. The slow work of God. Tuhan gak pernah buru-buru. Kenalan sekarang. So kalau Anda selama ini ikut penginjilan yang Tuhan kita menyembuhkan, ya mari kita bawakan kita dalam doa, dalam nama Yesus, nggak secepat itu. Karena Tuhan pakai semua waktu di mana kita menderita, baik sakit, baik ketularan COVID, baik terpapar, atau kesalahan orang yang menimpa kita, kesalahan keluarga kita. God use every pain yang kamu lalui, every one of them,
Tidak ada yang disia-siakan Tuhan. Jadi nggak ada instan-instan itu nggak bisa. Because melalui Anda menghadapi dan berjalan bersama Tuhan, menghadapi apapun yang kau alami sebagai penderitaan, suffering, itu bagian daripada pembentukan rohani kita. Kalau Anda nggak peluk gitu, you are in trouble. Anda akan nyesel hidup di bumi ini. Saya baru dengar ada yang meninggal ya di Semarang. Actually gantung diri, nggak tahan. Nah, I want you copy paste. Copy deh hidupnya Yesus, sikapnya Yesus. Jangan kayak dunia, kayak Yesus. Di tengah dunia lagi porak-poranda, you choose to be like Jesus. It's a choice. Kayak Musa berkata di Ulangan 30, hari ini aku panggil langit dan bumi. Pilih kehidupan, hidup dan mati. Pilih kehidupan, pilih surga, pilih perintahku. Jangan pilih kematian. It's a choice. Kalau Musa enggak, kalau Tuhan bisa paksa kita punya kehendak bebas, enggak perlu dong kasih kalimat kayak begitu. Ya jalan aja, ngalir. No, ini mesti intentionally thinking through, self-care, diam, ambil me time sama Tuhan. Listen to God, dengerin instruksinya. So kita di musim ini walaupun Anda di track yang betul, Anda memburu mimpi Anda, kayaknya tanda-tandanya benar. Tapi nggak terjadi apa-apa. Kayaknya mimpinya tuh jauh dari digenapi. Sepertinya Tuhan is holding back your potential. Kemampuanmu, potensimu, kayak ketahan sama Tuhan. Dan dari tidak nampak, dari nggak nampak, bukannya semakin ada samar-samar gitu ya. Kayak waktu saya diperiksa swab antigen. Kok di 10 menit ke 10 ada samar-samar tipis. Kayak ada reaktif deh Ibu Indri. Ya ini kalau sama Yesus dari samar-samar hilang malahan. Tersembunyi dah. Terus gak ada suaranya 40 tahun kalau buat Musa. Orang Israel nenek moyang kita 40 tahun di padang gurun. You know like makan cukup apa-apa cukup tapi gak bisa ngapa-ngapain. Ini orang yang pemikir-pemikir aktif yang overthinking, bisa stres loh 40 tahun di padang gurun. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kurang duit, nggak ada yang kurang baju karena sepatu baju ikut tambah gede kayak badannya secara mujizat. Makanan langsung delivery dari surga oleh malaikat yang masak, sarapan pagi, siang dan malam. Nothing, pokoknya enough. Jehovah El Shaddai menyediakan enough. Dalam enough mereka pingin pulang ke Mesir. Bosan. Coba loh, hati-hati ya. Apakah kita menunjukkan sifat nenek moyang kita di masa padang gurun ini? Ini yang namanya padang gurun. The whole world is under padang gurun. Indonesia enggak terkecuali. Dari tak nampak menjadi tersembunyi. Apakah Tuhan menahan potensimu? Contoh teladan yang sukses tentu di masa ini untuk orang yang tersembunyi berpuluh-puluh tahun. Namanya ya Tuhan Yesus. Oke. Nah, Anda lihat sendiri kehidupan Yesus itu. Jangan diterjemahin ya, nggak belajar Yesus di kitab Lukas 2-4. Nggak cocok kalau Anda berkata bahwa ini musim yang nggak penting. Kita mesti berbuat sesuatu. No. Biar Tuhan yang berbuat sesuatu ke Anda. Nanti ada waktunya Anda yang berbuat atas nama Tuhan. Not you berbuat, God berbuat. Let God be God. And later you do what He instruct you. Nah, untuk bisa hidup presisi dengan instruksi Tuhan, butuh latihan. Yesus sebagai manusia sempurna 30 tahun. Nggak ada dosa loh. Nggak mau dosa loh. Nah kita kan pakai bumbu dosa. 40 tahun. Musanya. Yesus 30. Kita ekstra 10 tahun. Apa yang Anda melakukan di musim ini menentukan how you gonna come out. Bagaimana Anda sesudah COVID-19. So mari bergabung sama kita ya untuk menemukan bahwa padang gurun tujuannya Anda menjadi dalamnya bertambah kuat. Sementara Tuhan tumbuhkan karakter Kristus di dalam Anda. Ini terjadinya di musim Anda tersembunyi. Oke, so saya mau tanya sama Anda. Udah capek belum nunggu gak ngapa-ngapain? Waiting itu penting di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, this book is nothing but waiting book. Buku menanti Tuhan. Kenapa kok kita menanti Tuhan? Karena Tuhan lagi capek nungguin kita.
Yesaya 30 ayat 8 berkata, aku tuh kepingin berikan belas kasihan padamu loh. Aku mau kasih sayangku loh. Kok kamu gak mau nengok ke aku? Orang Israel nengok aja gak mau. Buru-buru nyari Tuhan. Makanya nabinya negur-negur terus. Saya berdoa Anda jangan ketegur sekali, kebal loh ya. Nah, apakah Anda pernah merasa tersembunyi? Tak dikenal orang, tak dilihat orang, padahal potensinya luar biasa. Lulusan Amerika, summa cum laude, berhasil pernah bikin perusahaan, tapi sekarang nggak laku, nggak kepake. Pernah ngalami kayak gitu? Saya sudah. Nah, jangan pelayanan di mimbar menggantikan kerjaan itu. Wah, itu bahaya banget tuh. Itu kamuflase bener-bener tuh. Bahaya itu. Oke. Pelayanan bukan menggantikan pekerjaan yang ditinggalin. Naruh. Oke. Untuk pelayanan Tuhan yang sukses, Anda dikosongin dulu sama Tuhan. Atau Anda nyerah, Tuhan masuk. Nah, sekarang kau bejanaku untuk menyatakan kemuliaan Allah. So, pernah nggak Anda nggak kelihatan, nggak dikenal, di mana tidak ada orang yang nyapa, Anda tahu ada kebutuhan di kantor, terus Anda dengar. Anda mau bantu nggak dianggap, nggak didengerin, udah nggak, ini nggak ada urusan sama kamu, nggak ada urusan sama bidang kamu, pernah nggak digituin? Dan Anda merasa tersisihkan, tersepelekan. Oke. Kalau Anda ngalami itu jangan sakit hati. Kayaknya dia lagi ditutupi, kayaknya Anda nggak usah lihat gitu. Kayak Daud. Nabi Samuel datang, 7 kakaknya muncul semua, Daudnya malah ditutup-tutupin sama papahnya. Dan baru Samuel berkata, kok semuanya nggak dipilih Tuhan ya? Masih ada anak lagi? Oh ada tuh di padang belantara tuh, di padang gurun, lagi ngurusin kambingku. Panggil dong. Begitu dia muncul, langsung Tuhan berkata, this is the one. Apa yang mata nggak pernah pikir, nggak pernah bayangkan, pikiran nggak pernah timbul, nah itu yang Tuhan pilih. Karena Tuhan nggak lihat paras, Tuhan lihat hati. Itu dibikin tuh hati yang berkenan sama Tuhan, nggak lahir dari mami langsung jadi, formationnya ada. So bersembunyi berarti Anda masuk ke tempat baru, ke musim baru ya, kayak PSBB pandemi ini, global pandemi. This is a new environment, new season. Nggak bisa ditolak lagi, dia udah faktual. Oke. Nah ini di tempat dimana nama Anda akan, mungkin Anda tahu ada pesan Tuhan, tapi waktu Anda muncul mau nyampein, orang berkata, kamu siapa? Track recordmu siapa? Biar nyampein pesan Tuhan, aku gak kenal kamu. Bisa gak Anda tahu dan tahu pesan Tuhan, tapi Anda gak diterima? Karena Anda gak terkenal di musim yang lalu. How do you feel? Orang aja gak bisa ngejar namamu. Dan orang gak peduli mimpimu apa, visimu apa, Tuhan gak peduli. Orang gak ada yang mau tahu. Nah inilah masa tersembunyi di mana Anda nyebrang perbatasan, di mana Anda masuk ke musim yang baru. Mungkin dari direktur yang tanda tangan, keputusan-keputusan, SK-SK di kantor, sekarang menjadi orang yang nunggu. Dan gitu ya, malah ngikutin SK yang dibikin orang lain. Dulu ditepuk tangan, dielu-elu, sekarang Anda yang tepuk tangan. Dulu dicari, sekarang Anda yang nyari. Nah, musim ini adalah musim di mana COVID-19 membawa Anda seperti rencana hidupmu 10 tahun. Tertahan. Dan Anda mesti ikut apa yang Tuhan mau Anda lakukan. Di sini Anda ngalami harapanmu tersembunyi, karunia Roh Kudus tersembunyi, pengharapan-pengharapan, mimpinya Tuhan kayak tersembunyi semua. Jadi kita mau tahu dong, kalau gitu di musim ini kita ini siapa? Who are we? Nah, who are we ini kita lihat dari formula yang saya sudah bagikan hari Kamis lalu, namanya di Iceberg Formula. Formula rumusan gunung es. Yang kelihatan, yang Anda lihat sekarang saya ini di layar Anda nih, itu cuma 10%-nya indri. Yang Anda nggak tahu adalah 90%-nya indri yang tidak kelihatan di permukaan. Saya mau apa yang muncul di layar ini adalah akibat yang nggak kelihatan di bawah permukaan ini. Nah ini saya belajar dari Yesus. 90% hidupnya Yesus nggak kelihatan sama sekali. Oke, so equationnya Yesus kayak gini nih, rumusnya ya. Rumus puncak gunung es. Puncaknya tuh 10% tok. 10% kelihatan, 90% nggak kelihatan. Dan ini di hidupnya Yesus menghasilkan kehidupan yang tidak bisa hancur. Mau setan hancurin, mau orang Farisi, mau bunuh dia, mau lempar dia dari tebing, mau
matiin kayak apa? Nggak mempan. Dan hidupnya ini terbukti. He live a life of indestructible life. Anda mau hidup kekal yang tak terhancurkan? Alam maut tidak akan telan gerejaku. Ingat Yesus ngomong gitu? The undestructible church. Karena gereja itu mesti jawaban saat ini. Tapi gak apa-apa. Kalau gereja juga lagi pada ketakutan, gak apa-apa. Karena gereja lagi disembunyikan. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan yang punya tanggal mainnya. Kapan gereja itu muncul? Menjadi beacon of light. Mercusuar. That tell the world, this is the way. Yang menunjukkan ke dunia, inilah jalannya. Oke, so rumusan ini terbukti benar dalam kehidupan Yesus. Nah, saya mau wrap up lagi supaya teman-teman yang baru gabung nggak ketinggalan. Kita lihat nih, runutan kehidupan Yesus. 5 kali saja dia muncul. Habis itu nggak muncul-muncul, nggak tahu, nggak dicari, nggak terkenal, tersembunyi, nggak disebut-sebut, nggak dia apain. Orang tuanya pun Yusuf Maria nggak ngapa-ngapain sama dia. Coba ya. Satu, diawali dengan kelahirannya dia. Dahsyat dong. Diikuti dengan beberapa hari terus tersembunyi. Bener kan yang tadi saya bilang? Gembala datang. Habis gembala datang dikatakan kembalilah mereka. Dan nggak diomongin lagi. Ya udah. Yang malaikat kasih tahu, bener, aku lihat ada bayi lahir di palungan, di tempat dibungkus kain lampin, di kandang hewan. Ya udah ditinggal. Nampol nggak tuh Anda? Kemudian Yesus disunat. Nah disunat ini harus ya. Ini beberapa minggu kemudian muncul lagi dia disunat. Ini dari Lukas 2 semua ya teman-teman ya. Nah dia disunat setelah dia disembunyikan. Habis disunat disembunyikan lagi. Nah beberapa bulan kemudian dia ditahirkan di bait Allah. Habis itu berbulan-bulan sepi lagi. Kemudian Yesus dikunjungi orang Majus di kitab Matius. Waktu dia dikunjungi, itu setelah dikunjungi orang Majus, beberapa tahun nggak kedengeran lagi. Dia cuma rame bentar tuh, ada orang Majus ketemu sama Herodes kan. Kemudian sensasinya anak laki-laki Yahudi lagi. Laki-laki sampai usia 22 tahun. Bunuh semuanya. Karena ditipu tuh si Herodesnya sama orang Majus. Oke. Nah setelah orang Majus pergi. Bertahun-tahun gak kedengeran lagi. Terus Yesus muncul di bait Allah. Hari Paskah di Yerusalem. Setelah dia muncul. Anda ingat kan? Yang dia 3 hari 3 malam gak diketemuin orang tuanya. Ibunya marah. Loh kamu tuh kemana sih? Nah di situ Yesus setelah itu puluhan tahun. Mungkin 20 tahun kemudian baru muncul. Nah dia baru muncul, mulailah pelayanan di usia 30. Nah, jadi apakah pertanyaan saya pada Anda, mau jadi seperti Yesus? Anda mau? Goal kita kan seperti Yesus, seperti Yesus. All I want is to be like him. Yang mana? Mau yang dia keren, merubah 5 roti 2 ikan jadi 5.000 ikan, 5.000 roti lebih 12 bakul? Atau mau yang ini, yang cuma 5 kali muncul? Anda tahu nggak, pada waktu dia usia 8 hari loh, baru namanya dikasih Yesus loh. Jadi antara hari pertama lahir di palungan, dibungkus lampin sampai hari ke-8, itu pada hari ke-8 baru dikasih nama Yesus loh. Jadi Anda baca di Lukas 2 deh. Oke, di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi namanya belum dikasih. Ayat 21. Ketika genap 8 hari, ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Jadi nama Yesus itu bukan yang langsung dikasih pada hari pertama. 8 hari kemudian. Oke. So pertanyaan saya waktu itu, 5 kali Yesus muncul ini, Yesus lahir, Yesus disunat, itu di hari ke-8 ya, baru kasih nama Yesus, dikuduskan, ketemu Simeon sama Hana, dikunjungi orang Majus, kemudian datang ke bait Allah, usia 30 tahun, itu Lukas yang pasal yang ketiga ayat 22, Lukas 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, coba aja tuh, dari lahir 8 hari, 12 tahun tuh, 8 hari sampai 12 tahun, baru muncul lagi di bait Allah, baru disebut lagi namanya. Terus sampai 30 tahun. Nobody knows him. Nobody cared for him. Only one thing we know.
30 tahun. He knows the father care for him. Dia tahu bapaknya peduli dia. Makanya kalau Anda baca di Lukas 3 ayat yang ke-22. Dibaptisan air di sungai Yordan. Lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini pernyataan yang semua anak butuh bapaknya lakukan. Saya butuh papi saya. Dulu saya tuh nyari ini. Sampai saya lahir baru. Baru papi saya ngomong. Karena saya berubah. Baru dia berani ngomong. Nah, kalau kita sebagai anak gak dengar ayah kita ngomong kayak begini. Kita bingung sama identitas kita. Ini siapa? Karena buat papi saya kalau gak sekolahnya pinter, ulangan 100, rapotnya juara kelas, dianggap bodoh. Jadi kita itu apa yang kita lakukan. Dan kalau kita dapat semua itu, minta apa aja maunya papi kasih. Dapat motor, dapat sepeda, dapat apa deh. Kasih mesti dibeli zaman dulu men. Kalau yang ini Allah mengasihi. 30 tahun Yesus mengizinkan Allah Bapaknya membentuk dia di dalamnya. Sehingga dalamnya dia lebih kuat dari luarnya dia. Ditekan sama society yang berkata, lu bikin apa, siapa lu? Begitu dia berbuat dalam 3 tahun terakhir, di 10%-nya. Semua keluarganya aja nolak dia. Mereka berkata, siapa ini? Bukannya si anaknya Yusuf sama Maria. Kakak tirinya aja nolak kok, gak mau terima. Tapi dia tenang, gak grogi, gak tertolak, gak ngalami abandonment or rejection. Nothing. Kenapa? Udah diberesin 30 tahun pertama. So you have to be strong inside. So to be strong outside. Jangan penampilan keren, perlente. Kayak orang kuat, mapan, confident. Tapi dalamnya rapuh. Nah itu jatuhnya kita semua di situ. Jatuhnya saya dulu di situ. Oke. So di bagian mana yuk dari gunung es Yesus yang Anda kepingin? Anda mau jadi yang mana? Yang 10% aja yang terkenal keren, penampilan perlente. Kayak John Bevere dulu ngomong. Dulu waktu awal pelayanan orang berkata ngajarin saya, pakai jas yang bikin orang kepingin ngundang kamu. Pakai dasi yang warnanya keren, pakai kartu nama. Dia bilang no. Makanya buku pertama yang John Bevere tulis namanya apa? The Voice Crying Out in the Wilderness. Because that's formative year. Oke, Anda gak mau di puncak gunung es, Anda maunya di bawah. Di bawah itu Anda mayoritas kehidupanmu, majority of your time. Maksudnya itu mayoritas kehidupan Anda, kehidupan Yesus, waktunya itu adalah waktu dia tersembunyi. Di mana hidupnya tak terdokumentasi, tidak dia diremehkan, tidak dirayakan. Jadi mayoritas kehidupan Yesus itu tersembunyi, kerendam 3 dekade. 30 tahun kerendam. Aduh gatel ya, kayak tahu tapi gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Berarti iceberg equation formula itu betul loh bagi kehidupan Yesus. Dan jika Anda mau kehidupan Yesus itu menjadi kehidupanmu selama-lamanya, hidup Anda ampuh tidak akan hancur runtuh. Maka ketahuilah masa tersembunyi, masa hiddenness adalah masa spiritual formation. Penting saudara-saudara. Yang kami bagikan mengenai solitude silence, unhurried leader, semua itu is about spiritual formation teman-teman. Oke. So apakah Anda paham sekarang? Kenapa banyak organisasi gereja pelayanan-pelayanan yang pada runtuh pecah? Kenapa? Apalagi di global pandemi ini. Banyak sekali pengajaran di mana pemimpin bingung. Aku hilang dombaku gak ya? Jemaatku pada ngilang gak ya? Mereka mau balik lagi gak ke aku ya? Mereka pada takut. Mereka ikut pendeta lain dan sebagainya. So hati-hati. Di musim ini kecenderungan Anda berfokus yang mana? Di panggung gereja atau di spiritual formation? Okay? Ingat, kita selalu ini tertarik. Mayoritas daging kita tuh tertarik pada, kita tuh sebetulnya sejak jadi pengikut Yesus ya. Jujur ya, kita tuh tertarik pada karakter Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kuasa menengking setan, tumpang pada yang sakit-sakit sembuh, tapi gak terjadi apa-apa kan. Terus karakter kita buruk kan. Nah kenapa? Karena 90%-nya kita abaikan. Tetapi kalau semua karakter Kristus dan kuasa Roh Kudus ini, kuasa kebangkitan Tuhan, bisa bekerja, mau bekerja di Anda dan saya, harus dibentuk di masa 90% gunung es yang tidak kelihatan itu. Jadi musim tersembunyi tidak sama dengan musim di mana Anda takut jeleknya Anda pada muncul. Enggak, Tuhan gak pernah nelanjangin kita. Baca ya Amsal 25 ayat 1. Dia gak akan expose Anda kok.
Oke, so saya mau tutup dengan prinsip yang mengatakan gini ya, konklusi saya. Allah tidak pernah menyanyiakan waktu Anda. Musim tersembunyi atau hiddenness adalah bagian yang paling utama dalam pembentukan kehidupan rohani kita dalam hadirat Tuhan. Musim ini adalah musim perlindungan, bukan penghukuman. Kalau Anda lagi nggak ngapa-ngapain, bukan lagi dihukum. Kalau Anda juga nggak bisa ngapa-ngapain. Musim tersembunyi bukan karena Allah tuh malu sama Anda. Karena Anda tuh berdosa dan nggak beres rohaninya. Musim tersembunyi bukan karena Allah malu dengan kerohanian yang kontet, yang kerdil. Musim ini bukan adalah musim untuk Anda dihina, dibuang, dilupakan Tuhan. Tidak, justru perhatiannya full Tuhan. Kenapa? Ini masa membangun momentum untuk pelayanan, buat pelayanan di muka umum. Justru pelayanan publik disiapkannya sekarang. Masa tersembunyi tidak berarti adalah waktu yang gak penting. It's very important, bukan unimportant. Masa tersembunyi adalah masa di mana Anda menyediakan sacred space, ruang kudus bagi Tuhan. You give time to be still with the Lord. Masa tersembunyi tidak berarti Allah menghukum Anda. Masa tersembunyi justru Allah lagi memberkati Anda. Masa tersembunyi adalah masa di mana Anda dibawa dalam rest in His presence. Anda belajar to rest. Matius 11 ayat 28. Masa tersembunyi adalah masa di mana Anda slow down, kurangi kecepatan tempo hidup supaya Anda gak nyesel akhirnya. So, seperti benih sperma, benih tanaman, demikianlah kita lagi dibentuk seperti benih yang ditanam di tanah yang bagus. So, sebagai pesan terakhir, satu pesan yang saya mau Anda bawa pulang dari Bible Study ini adalah, di musim tersembunyi ini, our God is the God who wastes none of our times. Because He is Emmanuel, God with us. Gak mungkin Anda dihukum. Gak mungkin Anda dianggap lagi gak penting. No, Dia akan menyertai kita. Of course penting dong. Oke, let's pray ya. Mari kita berdoa saudara-saudara semuanya. Bapa, aku berdoa biar pengalamanku dari salah sampai yang dibenarkan saat ini, perjalanan yang sungguh indah dan tidak ngoyo dan tidak dipaksa Tuhan, didesak-desak Tuhan. Tapi gently dengan penuh kelemah lembutan, God guides me. Biar ini menjadi pengalaman khusus bagi semua umat di musim pandemi di mana kita disembunyikan Tuhan. Menjadi waktu di mana Allah melakukan pembentukan rohani kita. Berikan pengertian ini di setiap kami supaya kita gak menolak musim ini. Aku berkati semua umat-Mu, teman-teman Bible Study kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you and we'll see you soon. Hari Kamis jam 5 sore. Tuhan berkati.